Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Rojikin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pulakosin 01 Kabupaten Tegal. Dengan fasilitator Ibu Winarni SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Sri Setianingrum SPD. Pada video kali ini, koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami tingkah laku manusia yang berkaitan dengan penghargaan dan hukuman. Posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan seketika restitusi dengan penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan mengarahkan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, akhirnya membuat murid memiliki kesadaran dalam memahami dirinya sendiri berdasarkan motivasi intrinsik, sehingga bukan lagi karena terpaksa atau paksaan maupun hukuman dan hadiah. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan maupun hukuman, untuk mendapatkan reward, hadiah maupun penghargaan dari orang lain, untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk memunculkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu menjadikan manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari pemberian hadiah yang berlebihan maupun hukuman untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri setiap murid. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman maupun pemantau dan manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Posisi manajer yang mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid pada posisi manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas untuk dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas maupun sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas maupun sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, serta harus dipraktikkan dalam lingkungan kelas maupun sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu penstabilan identitas, validasi tindakan yang salah, dan penanganan keyakinan.
Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, guru memiliki keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan perkembangan kodrat yang ada pada diri murid. Nilai dan peran guru penggerak budaya positif dapat dilakukan dengan nilai dan peran guru penggerak yang memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Budaya positif dapat dilakukan dengan nilai dan peran guru penggerak yang memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya tentang 5 konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan diantaranya dalam mempelajari konsep-konsep ini, bagaimana disiplin positif menggeser fokus dari hukuman ke pendekatan yang lebih empatik, proaktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun untuk seluruh konsep tersebut harus diresapi dan diwujudkan serta dipraktikkan bersama-sama. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Anda telah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya lebih menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya lebih sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang menarik dan berkesan dalam menerapkan konsep inti modul budaya positif yaitu ketika menghadapi murid yang marah karena diajak dan dipanggil nama orang tua oleh temannya. Saya menerapkan segitiga restitusi untuk memperbaiki masalah yang ada. Hasilnya efektif. Murid menyadari kesalahannya dan melakukan konsekuensi sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat puas, senang, dan terharu. Dengan menggunakan segitiga restitusi akan menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk melaksanakan budaya positifnya, yaitu menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik contohnya yaitu posisi kita sebagai pemantau dan sebagai manajer dalam posisi kontrol. Menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah dengan murid. Hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah mengkonsistenkan peran kita. Terkadang ketika timbul masalah yang lebih menantang, saya cenderung kembali sebagai penghukum maupun membuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling Anda sering pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya sering berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, di mana
saya menggunakan otoritas dan aturan ketat untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa murid mengikuti instruksi. Perasaan yang muncul adalah adanya tanggung jawab besar untuk menjaga disiplin, namun kadang disertai dengan rasa stres dan kelelahan, terutama jika murid tidak segera mematuhi. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha beralih pada posisi memantau, bahkan manajer, karena lebih banyak berkolaborasi dengan murid untuk menemukan rasa tanggung jawabnya. Saya merasa lebih tenang dan puas. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sadar menerapkan seketika restitusi. Tahapan yang paling sering saya praktekkan adalah menstabilkan identitas, mana saya berusaha menenangkan murid dan memastikan mereka tidak merasa terpojok atau dipermalukan. Pendekatan ini belum terstruktur dan belum melalui langkah-langkah seperti memvalidasi tindakan atau mendorong perbaikan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep dalam modul, penting juga untuk mempelajari tentang pendidikan emosional dan sosial, mengajarkan empati dan manajemen emosi dengan kolaborasi antar warga sekolah, supaya budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas maupun di sekolah, namun untuk lingkungan rumah agar menjadi suatu kebiasaan dalam membentuk karakter dimanapun murid berada. Mendorong murid melihat tantangan sebagai peluang belajar, menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang menerima semua. Demikian video modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam bahagia, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.